Yo, Syutora Podcast. Balik lagi di studio Wangkong sama gua Razan. Gua Arya, Elmi juga di sini. masih di seri Apa Rank ya. Ya, edisi 2 sekarang. La Kemarin Benemata. La Benemata. Kemarin udah tetangganya I Rossoneri, Iya, AC Milan, sang Scudetti ya. The Scudettis. Sekarang Ya, masuk ke peringkat 2 musim lalu runner up Inter Milan. La Benemata, I Nerazzurri, Nerazzurri. Il Biscione. Wah, apa? Interisti. Tristi. Interisti. Disebut nama dia Angger peringkat 2. Kalem gue. Juara Copa. Jangan gitu, Bro. Oke, Juara Copa. berarti langsung aja nih. Atau gimana? Langsung masuk. Jangan langsung lah. Katanya Bu Arya mau ngingetin nih. Ini kenapa? Oh iya. Ya kan? Ya kan? Mau ngingetin sesuatu nih. Jangan lupa sarapan, Bro. Aing nonton apa penting kumaha. Jangan lupa makan malam. Oh, intinya jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Oke. Nanti mati. Jangan bener. lupa subscribe channel kami. Mantap. Gitu, Bro. Jangan Oke. lupa juga share ke teman-teman kalian, Iya. terutama pecinta sepak bola ya. Ya. Nah, kebetulan ini kita lagi mau bahas Inter. Nah, coba para Interisti coba di-share nih. Ya, Biar lebih mengenal lagi, apalagi fans baru ya. Ya. Tuh. Jangan lupa juga like video kita, Like. komen, dan nyalain notifikasinya Tuning. biar gak ketinggalan konten-konten dari Syutora Podcast. Kita juga ada di Spotify, ada di Noise. Itu jangan lupa download aplikasinya. Terus follow Twitter. Twitter kita di @syutora_podcast kalau mau interaksi sama kita nih. Yes. Ya, di-mention aja. Yo, Kita Oke. belum ada admin tetap, jadi masih jarang. Random lah ya, Random random. aja lah. Kita mah Masih suka-suka kita masih tapi suka-suka kita. Kalau di-mention insya Allah dibalas. Ya, yes. gitu. Ya. Oke, Inter Milan. Kita mulai dari Transfer. sang runner up. Ya, Sang runner up. kemarin gue bilang di edisi 1 ya, Power Rank Serie A, Power Ranking Serie A AC Milan, bahwa sebenarnya Milan Scudetto musim lalu tuh goblok Inter. Nah, Iya, betul. makanya kayaknya si direksi Inter, para petinggi Inter, walaupun dengan budget yang terbatas ya, karena kesulitan finansial, banyak melakukan pergerakan ini gitu. Walaupun gimana nih? Coba kita bahas satu-satu deh ya. Langsung. Siapa sih? Itu ngambil langsung tuh dari Roma tuh. Oh ya, Henrik Mkhitaryan. Oh, Miki. Iya, Henrik Mkhitaryan. Yang Lang Buana di United, terus ke AS Roma, sekarang di Inter Milan Iya, ya. iya. Yang emang katanya pengen main di Liga Champion ya dia ya. Makanya mau masuk Inter tuh. Oh gitu. Jadi sempat mau ditawar sama klub apa, cuman karena klub itunya nggak main di Liga Champion, jadi pindah dia mau pindah. Oke, gimana nih kata lo? Free transfer, datang dengan status free transfer ya. Tapi dengan usianya kalau nggak salah 33 apa 34 gitu ya Mkhitaryan. Menurut gua ya nggak akan lebih dari seorang pelapis lah sebenarnya Betul, ya. betul, gitu. betul. Apalagi dengan di lini tengah banyak pemain yang dilepas juga. Stefano Sensi musim lalu kan lebih banyak absen ya karena cedera, dilepas ke Sampdoria. Terus Arturo Vidal, itu pemain yang paling gua benci itu walaupun Itu pemain Reman, Inter, Reman pasar itu. walaupun pemain Inter gua benci banget. Wajar dibenci, pemain haram. Ya ex pemain Barcelona. Ex-pemain Barcelona berarti haram. Haram. Itu juga kan dilepas ya, jadi memang Mkhitaryan kurang lebih untuk menambah lah setidaknya. Menambal siapa nih? Nah kalau dari kan nanti kita akan ke formasi ya, tapi kan sama-sama kita tahu Simone Inzaghi itu 352. Iya. Dengan karakter Mkhitaryan kemungkinan besar menambah Hakan Calhanoglu sih. Oh iya betul. Di antara Itu juga dia- masih pemain baru ya musim lalu ya. Musim lalu ya, jadi di antara 3 gelandang tengah kemungkinan besar Miki paling plek-plekannya sama Calhanoglu ya. Paling setipe lah. Ya dengan Sensi keluar, Vidal tadi, terus Matias Vecino juga keluar gitu, jadi kemungkinan besar di sana. Oke. Nilai kali ya, Langsung nilai. nilai Mkhitaryan
5,5 gue. Gue 6 lah, 6 Enam. setengah deh, 6 setengah. 6,5. Kenapa? 6,5. Kenapa? Karena pelapis yang matang. Matang. Pelapis tapi matang ya. Matang. Jadi nggak perlu dipoles-poles lagi. Nggak perlu, ya Nggak tinggal masuk pakai aja gitu, gitu. ya, Toh ya. gratis. Ah. Karena itu ya satu gratis, dua ya itu pelapis yang udah matang sebenarnya. Oke. Jadi ya tapi masih dikasih 0,5 lah sama gua. 6,5. 6,5. 0,5-nya janggut. Janggutan gitu. Janggut. Bang, Enggak janggutan. gitu, iya, seutikan gitu halus gitu. Oh. Ganteng Godek. lah ya. Godek. Godek. Kalau gue 5,5 karena Mkhitaryan ya sepanjang apa ya memperhatikan Mkhitaryan, mantau Mkhitaryan dari Dortmund, Arsenal, Manchester United, dia tuh kan posisinya attacking midfielder ya, walaupun ketika attacking midfielder bisa hampir di mana aja, di kiri, di tengah, di kanan gitu. Nah, Inter tuh kan nggak pakai attacking midfielder. Iya, gitu. betul. Calhanoglu aja semenjak Inter harus adaptasi lebih ke tengah gitu. Kalau di Milan kan masih AM, Di betul? AM, ya. Bung Elwi Masih ya. di belakang striker. Semenjak masuk ke Inter Milan tuh jadi lebih sejajar posisinya dengan 3 gelandang lain. Itu yang gua agak ragu, apalagi dengan usia yang uzur, stamina mungkin udah nggak terlalu Iya, nggak lincah. prima ya. Nggak lincah Nah, itu. gitu, nggak Tapi ya, cincat. memang lihat aja. Bung Elmi mau ngasih nilai nggak? 5 lah. 5. Bagus-bagus amat juga di Romanya enggak. Iya. Cuman ya itu tadi rotasi ngasih Kedalaman. kedalaman squad buat Inter Yes. lah untuk apalagi di Liga Champion, terus untuk di Coppa, apalagi bersaing sama nanti Milan dan Juve kan. Iya. Di Serie A-nya. Iya, betul juga. Oke, langsung tadi ya. Mkhitaryan sudah. Nah, ini yang udah dari kapan tahun ngomong pengen pindah ke Inter. Aku cinta Inter Milan. Aku cinta Inter Bisa Milan. bisa dikategorikan just tip juga ya. Just tip Ini just tip paling jelas. Just tip paling jelas. Just tip Yes. paling jelas. Sama kayak Alvaro Morata. Iya. Iya, itu pemain Iya. just tip. Pemain just tip. Kalau- Sekarang kemarin kan just tip Milan. Iya, Sekarang iya, just tip iya. London. Iya, Ah. benar. Tahu lah ya kalian ya. Kalau Morata kan Turin Madrid gitu Turin ya. Madrid, Ini ya. London Milan. Oke. Milan. Bolak-balik nilainya langsung lah. Romelu Lukaku. Nilainya. Ya pemain besar lah ini pasti tahu lah maksudnya. Kita Nilainya dari gua nih buat Inter lah gitu. gua A. 7,5. Oke, kenapa nih? Karena ya memang Inter butuh ya sosok nomor 9 center forward yang bisa ini, karena musim lalu Edin Dzeko walaupun dengan umur segitu cukup berkontribusi gitu, Iya. tapi kan kehilangan banget lah ya. Iya. Kerasa ya. Kerasa lah gitu. Gila, Dengan Lukaku. Tapi gua ngelihatnya selama preseason, nanti kita bahas juga gitu. Ini Lukaku agak beda sama terakhir dia berseragam Inter Milan gitu. Bedanya kenapa? Dulu waktu dilatih Conte ya 2 musim lalu, berarti ya Lukaku benar-benar hidup lah gitu. Dia bisa benar-benar jadi point of reference-nya Inter Milan, sumber golnya Milan. Kemarin nggak tahu, mungkin karena sempat ngalamin Tuchel ya gitu, Iya. taktiknya Tuchel, jadi ada proses adaptasi lagi ternyata, walaupun cuma satu musim, ngulang lagi, reset lagi. Dan jarang dimainkan juga ya di Chelsea. Ya gitu, itu bisa jadi faktor juga kan gitu, Iya, untuk iya. Betul. untuk fitnessnya, untuk instingnya. Kita bicara striker kan insting kan, Iya, iya. Insting itu dapat dari mana? Dari pengalaman. pengalaman, jam terbang gitu. Nah, selama ngelihat preseason, Lukaku tidak meyakinkan nih gitu. Jadi gua masih kasih nilai bagus karena Inter membutuhkan sosok seperti dia, cuman juga nggak terlalu excited, ekspektasi nggak terlalu berlebih karena melihat performanya di Pramusim preseason ya. gitu. Lu gimana? Gua 7 lah gua mah. Tuh lebih rendah lagi bahkan. 7 gua mah. Kenapa tuh? Gimana ya? Gua tadinya mau nilai kecil sebenarnya. Cuman karena gua ini loan. Oh iya itu Loan, bisa ini jadi loan, faktor. ya, ini loan. Iya. Loannya tuh benar-benar plek-plekan ya, nggak Iya. ada obligation to buy, nggak ada opsi untuk Iya, permanen betul, gitu betul. kan. Cuman lawan with fee kan kalau nggak Iya, salah, iya 8 betul. juta ya. Iya, 8 Loan juta. fee ya. Maksudnya Chelsea udah ngeluarin mahar 100 juta. Mm-mm. Yang ngasih 10% lagi buat pakai lagi mah ya udahlah ya. Iya gitu. Iya. Ya bener juga sih, itu poin loan juga bisa. Iya. Itu poin-poin itu karena loan. Maksudnya di sini mungkin betul kata Bung Razin tadi ya.
ini Inter tuh butuh Iya. nomor 9 walaupun misalnya memang Lukaku sendiri performanya belum menuju performa terbaiknya ketika dia menjadi top scorer di Inter ya. Ya, 2 musim Musim sebelumnya. sebelumnya. Cuman ya perlu diperhatikan bahwa ini loan gitu. Maksudnya Iya. bukan permanen deal, bukan sesuatu yang permanen juga untuk kedepannya, bukan jangka panjang. Jadi ini pasti untuk menambal di depan. Mungkin sambil ini ya mencari striker yang nanti akan Nah. jadi striker Inter. Betul. Itu juga Ya kan? poin gua mau nambahin gimana ya? Inter memang kekurangan nomor 9 musim lalu ya. Bahkan bisa dibilang jadi faktor lah kegagalan mempertahankan Scudetto. Padahal di saat yang bersamaan Inter itu punya 2 jebolan akademi dan berkarakter nomor 9. Sebastiano Esposito sama Andrea Pinamonti. Ini 2 pemain ini menurut gue ya, kalau apalagi dengan tadi sempat disinggung kondisi finansialnya Inter kan sedang tidak baik-baik aja gitu ya. Harusnya sih ke arah sana. Bukan peminjaman pemain matang. Bukan peminjaman Lukaku yang hanya, ya maksudnya kayak cuman menuhi nafsu lah ya, tanda kutip, bisa kasarnya bisa dibilang gitu, tapi jangka pendek kita belum tahu dia bisa dipermanenin atau enggak gitu. Ketika Inter mau mempermanenkan Lukaku juga udah pasti mau bertahan. Bisa nggak Inter nebus? Nah, 100 juta lebih. Nebus berapapun banderol yang nanti Chelsea inginkan gitu kan. Mending memupuk pemain aja muda ya. gitu ya. Iya, Memupuk betul, pemain betul, muda betul, untuk betul, jangka betul. panjang. Iya. Dan Esposito musim lalu dipinjemin ke FC Basel. Dan dia sangat perform gitu di sana. Pinamonti juga bagus. Pinamonti musim lalu. juga bagus, Iya. bahkan sekarang karena ya ada Lukaku, akhirnya Pinamonti mau dijual, kalau nggak ke Atalanta ke Sassuolo gitu. Sayang banget kan? Padahal cuma 1 musim ya Lukaku Iya ya. gitu, dan mempertaruh apa ya? Jadi kayak melepas pemain muda memang belum teruji, memang butuh jam terbang, masih banyak pelajaran Yang perlu dicerna gitu. Pak. Tapi melepas itu semua hanya untuk pemain yang besar kemungkinan 1 tahun doang gitu. Nah itu, Iya. tapi mungkin di sini juga ada pengaruh. Mungkin dia dalam 1 tahun ini mengejar sesuatu kayaknya nih. Siapa Inter? Internya. Oh gitu. iya. Memang ada target yang mungkin dipenuhi dan jawabannya mungkin Lukaku gitu. Iya, betul Entah sih. itu shirt, Iya. itu merchandise, entah itu iklan, entah itu nanti untuk yang mungkin prestasinya sendiri gitu ya. Iya. Gue daripada gue gambling tahun Betul ini gue nggak sih, dapat betul, apa-apa, setuju, mending setuju. gue ambil yang pasti. Iya. Benar juga, Mungkin benar gitu. juga. Karena tidak ya pada kenyataannya sepak bola di real life tidak seperti FM lah ya gitu ya. Itu dia. Wonderkid asal dimainin terus pasti bagus, Bagus enggak juga ya. gitu. Mentality kayak gitu. Iya. Itu kan pas faktor penting ya. Ya, ada benernya juga sih poin Ya. itu. Cuman gua sangat menyayangkan karena sedikit ada trauma dari gua. Inter itu nggak sekali 2 kali nih kejadian Lukaku Pinamonti gitu ya. Iya. Jadi antara gambling sedikit atau jangka pendek gitu, lebih milih jangka pendek. Inter pernah melakukannya dulu dan gua mah masih nyesel sampai sekarang sebagai Internisti. Nicolo Zaniolo-nya AS Roma Oke. itu Oh, iya. jebolan iya. akademi Primaveranya Inter, kaptennya Primavera Inter ditukar buat Raja Nainggolan. Kepake paling cuma 1,5 musim, kesananya jadi cadangan. Sekarang Inter begitu wae lah. iya makanya gitu. Gitu wae lah. Makanya Dari gua zaman siapa? Back teh. Cannavaro. Bonucci, Leandro. Bonucci. Iya, Bonucci. Leonardo Bonucci. Nah, Bonucci aja mungkin teman-teman nggak tahu itu jebolan Inter Milan. Iya. Primavera Inter Milan malah jadi ikonnya Juventus. Pernah pindah juga malah ke AC Milan gitu kan. Iya. Balik lagi ke Juventus. Balik lagi ke Juventus. Nah itu tuh, gua tuh ada sedikit trauma itu. Jadi, aduh nanti Pinamonti moncer, malah pindahnya ke IPL, udah nggak akan bisa kebeli lagi gitu. Ya Gitu udahlah, sih. mungkin Ya, kita jadi- bahas di akhir-akhir Bentar, aja. bentar. Lukaku nilai Oh nggak? iya, lu mau Belum nilai nilai nggak? ini Bung Elmi nih. Satu Luka. Satu lah. Satu. Sangat-sangat tidak subjektif. Sangat-sangat tidak objektif. Satu lah. Ya, abong-abong Milanisti ya. Enggak, ini mah faktor pure, faktor Justif Hungkul. Oh iya, oke. Bisnis pribadi. Bisnis pribadi. Jadi ke London tuh cuma karena Hakan pengen beli tas dari London, Lautaro Burberry Iya, Burberry iya, iya. London. Lautaro pengen nitip naon, pengen nitip naon. Jadi pure itu mah Justif. Justifnya. Iya. Ya oke.
Lukaku gitulah tadi pembahasannya sedikit ke arah sana ya, Iya, ke betul. pemain muda tadi. Berikutnya Aslani. Ya, Christian Aslani. Ini dari Empoli, gelandang bertahan ya, asal Albania. Ini Gimana kata lo? menurut gua terbaik di antara ini ya, di antara transfernya Inter Milan. Ini terbaiknya. Ini terbaik. Lawan ya dia? Lawan ya? Lawan with obligation biasalah Serie A. Serie A ya. Serie A Biasalah mah bisa Serie A. 50%. Ngetes Udah dulu. nggak bisa itu, udah nggak bisa. Oh, udah nggak ada? Komproprieta itu kan, apa namanya, kepemilikan Bersama, bersama udah iya. nggak ada. Jadinya sekarang ke loan with obligation aja kayak Eropa lain, klub-klub Eropa lain. Dengan opsi buy ya gitu. Ya, pembelian Oke, permanen. untuk kalian yang nggak tahu, dulu tuh di Serie A bisa ada kepemilikan bersama nih. Betul, Gitu nih. Buat iya. fans bola baru pasti baru tahu nih ya. Ya, Jadi misalnya dulu siapa ya contoh pemainnya ya? Yang 50% banyak loh soalnya. banyak. Banyak banget dulu. Pemain gede aja kayak gitu gitu. Iya, iya. Jadi intinya misal ada klub A dan klub B itu bisa memiliki satu pemain bersama. Nanti disepakati ini mau main di mana pemain ini. Gitu. Misalnya main di klub A, oke berarti klub A Menanggung gaji. menanggung gaji. Tapi 2 tahun kemudian mereka akan ngasih bid tertutup. Klub A ngasih bid misal 5 juta, klub B ngasih bid 10 juta. Oh berarti 10 juta. akan pindah Ya. ke klub B gitu. Ini sedikit trivia aja. Trivia Oke. aja. Balik lagi ke Aslani Christian ya. Aslani. Terbaik. Kenapa? Karena Inter Milan itu sangat tergantung Marcelo Brozovic. Betul. Dan Brozovic nggak punya pelapis Sama sekali ya. sama sekali. Dan lagi banyak diminati juga. Betul, kemarin. ini salah satu pemain muda yang banyak diminati oleh klub-klub Serie A ya. Jadi Aslani memilih Inter, wah Tenang ya. terbaik sih, tenang. Jadi at least walaupun masih 21 tahun gitu. 20 tahun bahkan Iya. ya, 20. Bisa sekarang kan masih ada waktu, Brozovic baru perpanjang kontrak juga untuk belajar lah. Ke Brozovic. Tutoring dengan Iya, Brozovic iya, gitu iya. sambil melapis, sambil memberi kompetisi. Jadi apalagi gitu, itu Iya, udah betul, terbaik banget gitu. Jadi kalau dari gua Aslani 8,5. 8,5. 8,5, Oke, ya. oke. Lu gimana? Ya sama lah. Nggak akan jauh karena ya maksudnya ya gitu dah. Gitu lah ya. Ya maksudnya investasi ya. Investasi kan menghargai anak muda gua. Ya, Iya, apalagi kalau mainnya walaupun belum permanen ya. Belum. Walaupun belum permanen, kalaupun mainnya bagus baru nanti ditebus kan. Betul, Tapi kan kemungkinan besar ditebus. tebus. Iya, iya. Dan balik lagi apa namanya? Pemain muda. Ya, terus loan. Lawan Nggak bayar, Bro. nggak bayar sedikit. Bayar gaji. Gaji. Bayar gaji gitu. Terus ada memang internet juga butuh gitu. Iya, Ya, iya. Itu mah. Check all the boxes. Check lah all ya. the boxes ini mah. Iya. Lu mau ngasih nilai Si nggak? A jadinya gitu lah. 3,5. Oh, 3,5. Iya. Kenapa? Muda. Muda. Iya. Berbakat. Berbakat. Terus sama-sama dari Empoli kayak Tonali. Oh, ini mah emang subjektif Iya, Jadi aing iya, iya, pas kawan iya, iya, Barca. Ya, atuh. Ya udah, oke. Jadi gitu Christian Aslani, nanti kita lihat aja sepak terjangnya gimana gitu kan. Beli kiper. Nah, itu ini aja. juga butuh kalau kata gua. Betul. Semua sampai kapan Samir Handanovic, Bro? Betul. Andre Onana ya. Iya. Dari Ajax Dari Amsterdam, Ajax Amsterdam. Kiper utamanya Ajax ya? kiper utama Ajax, Dan free transfer. free transfer. Tuh. Tapi memang yang menarik, Andre Onana itu udah nggak main sekitar 6 bulan ya, kurang lebih. Karena tersangkut masalah doping. Walaupun nggak Oke. sengaja katanya dopingnya, jadi ada kayak krim otot gitu apa yang ternyata mengandung zat doping gitu. Tapi dia ya dihukum lah gitu. Dihukum. Belinya di Twitternya tuh. Bisa jadi di Halodoc ya. Halo. Belinya beli nudik itu pasti ada di komen YouTube anjing. Krim penghangat otot gitu. Iya kayak apa? Geliga. Iya gitu kayak gitu. Pakai GPU jauh. Tapi ya menarik ya. Berarti sekarang Handanovic punya, walaupun nggak tahu Onana atau Handanovic nih yang bakal Iya, start, iya. cuman Handanovic punya kompetitor lah. Kompetitor Dan akhirnya. itu gitu. penting sekali ya sebenarnya gitu. Karena kita udah bahas pertama, ya udah mention ya berapa Iya. kali Handanovic tuh dibanding ya kita bicara klub-klub Eropa atau Serie A bahkan
bukan kiper top lah ya, Betul, udah betul, lewat betul. banget lah, Iya. udah uzur, memang Mungkin kalau kita kapten, bicaranya 10 tahun lalu ini kiper top sebenarnya. kiper top, Iya. wah, masih di Udinese ya musim Iya. 10 tahun yang lalu. Nah, Handanovic ditambah lagi satu momen keplesetnya Inter gagal meraih Scudetto musim lalu adalah ketika Handanovic cedera pertandingan lawan apa ya itu ya? Yang bunuh dia bukan blunder Blunder ya. Iya, lawan iya, Genoa iya. kalau nggak salah. Iya, Ya, iya. Nanti lawan apanya? Handanovic itu cedera pas lagi pemanasan sebelum bertanding udah di stadion. Otomatis cadangannya Yonut Radu ya. Oh iya iya. Yonut Radu harus Radu. main. Iya. Dan blunder Inter akhirnya kalah 2-1, ingat banget. Iya, iya. Itu juga menjadi faktor yang nggak bikin Inter juara itu. Waktu itu kita bilang ya ini apa semoga nggak jadi titik penentu lah ya, Iya. tapi ternyata Penentu. gitu. Iya. Dan itu membuktikan bahwa memang di sepak bola modern kiper utama tuh nggak bisa gimana ya nggak cukup gitu cuman satu kiper berkualitas. Betul. Di luar Betul sekali. di luar kan nggak semua tim ya kayak di Premier League, kayak klub-klub Premier League di cup competition pakai kiper cadangan, nggak Betul. semua lah, Iya. nggak semuanya menerapkan sistem seperti itu, Iya, tapi Real Madrid aja kan kemarin full semua. ya Full. full Courtois. Cuman kehadiran kiper cadangan yang mumpuni, dependable tuh penting ketika terjadi Hal-hal seperti ini. iya Iya. cedera gitu kan, suspensi Iya. gitu ya. Kali main Alex Cordas. Nah iya makanya gitu. Lu tahu Cordas apaan? Korong pedas. Bahkan kiper kedua Milan pun lebih bisa diandalkan, bukan Tatarusanu. Oh iya Kiprian Tatarusanu. Ciprian Tatarusanu itu kemarin sempat kan waktu mainan cedera 2 bulan tuh Tatarusanu tampilnya bagus juga di situ. Iya. Sedangkan ini Stradu 1-2 pertandingan langsung blunder. Satu doang ya malah satu ya. doang, Iya kan? satu doang langsung blunder dan costly gitu blundernya gitu. Iya. Jadi kehadiran Onana mau nggak mau ya sangat dibutuhkan Betul, gitu betul, dan betul, jadinya betul, penting betul. banget. Buat lu berapa? Buat gue 7,5. Menurut 7,5 gue ya? itu udah sangat bagus sih 7,5 nilainya. Iya. Gue 8 deh. 8. 8. Karena benci Handanovic. Enggak juga. Oh, Enggak kenapa? juga. Gue lebih nggak suka ini siapa? Sebelumnya Cesar. Jadi Cesar. Gila lah, Cesar mah itu terbaik pak. Terbaik tapi banyak gaya. Nah, itu. Gue nggak suka banyak gaya Itu setuju itu mah. Iya. Oh, emang bagus sih skill. Wah, mantap lah itu. Tapi banyak gaya ya. Banyak gaya itu. Aduh. Iya benar. Iya. Suka gue Cesar, cuman ya tadi banyaknya jadi naon sih gitu. Lu kayak gini teh takabur. Takabur membawa hancur. Hancur. Iya. Itu mah di semua klub juga pasti begitu. Iya, Iya. setuju. Oke. 8 gue ngeliatnya 8. bisa jadi starter soalnya nih. Iya. Bisa jadi starternya. Free transfer pula. Free transfer Ya, dulu free pula transfer. gitu. Balik lagi ini costly-nya rendah gitu. Ya, secara cost rendah. Secara cost rendah. Udah terbukti berpengalaman. Betul, di Champions League berpengalaman. Iya. Di World Cup juga sempet kan, di World Cup juga main bagus tuh dulu. Iya, gitu. Onana tuh iya. Nggak merhatiin. Onana pernah tuh. Oh, Nana. Oke, dari saya 0,17. Tuh. Ya, bebas. Itu mah nggak akan ditanya kenapa ya. Pasti jadi takutnya ini ntar tendangan-tendangan Zlatan nggak kena ya? Enggak, Masuk bukan. ya? Bukan. Apa? Takutnya nanti nggak blunder lagi. Iya udah nggak usah ditanya, Iya, makanya iya, jangan iya. dipancing. Oke, terakhir pembelian dari Inter itu back sayap Raul Belanova dari Cagliari. On loan juga ya? Loan juga sama obligation to buy, cuman musim lalu Belanova itu dipinjamkan Cagliari. Ini Genoa, Bolonya, Cagliari, sok pahili warnanya sama. Ini dipinjemin ke Bordeaux musim lalu. Oke. Sekarang kembali lagi ke Serie A, pulang kampung bersama Inter Milan. Bolonya Cagliari. Genoa kan sarua-sarua tau bukan? Bisa kontak saya aja, bisa mau ganti logo. Promosi Hira ya, mantap. Oke, di mana nih posisinya Belanova nih? Back sayap kanan, sayap Oke. kanan. Perlu karena jadi kan back sayap kanan Inter Milan musim lalu Denzel Dumfries ya, back sayapnya timnas Belanda. Cuman Dumfries tuh lagi jadi komoditi yang cukup panas nih, diincar banyak tim gitu, termasuk Chelsea. Oke. Jadi kehadiran Belanova, apalagi kan ini transfer window belum ditutup, siapa tahu Dumfries ternyata dijual.
at least Belanova ada plan B lah gitu, ada cadangannya gitu dan menambah kedalaman skuad lah ya musim lalu. Betul. Kalau Dumfries nggak main, Matteo Darmian Pak ya. Hubel teh. udah uzur banget Bang. Jadi jadi ya bagus banget lah, strategis gitu ini pembelian Raul Belanova gitu. Sebelumnya lebih sedih lagi men. Asliang. Ya Asliang, kalau enggak Danilo D'Ambrosio mah udah jadi back, udah jadi RCB sih. Siapa yang gagal? Valentin Lazaro gitu kan udah anjir udah nggak jelas gitu. Jadi Belanova Oke menurut banget. Langsung ke nilai gua karena pertimbangan tadi kemungkinan 7,5 lah. 7,5 ya. Gua strip belum tahu siapa. Nggak merhatiin ya. Tapi Belanova ini di FM rada lumayan. Maksudnya masuk ke list wonderkid walaupun bukan wonderkid yang bintang 5 gitu. Ya gitu ya, tapi kalau dibeli lebih cepat, terus kita yang ngedevelop bisa itu bintang 5. Bisa bintang 5. Oh, oke. Belanova. Belanova. Lu gimana? 0, berapa nih? Ngeren artis porno. 1,2 lah. Iya. Dikira 0, ya. Soalnya dikagliarin lagi teuing kan kamari. Iya. Di Bordeaux-nya lumayan tapi teuing kan. Lumayan nonton Bordeaux. Nonton Oke, itu dari transfer ya, kurang lebih masuk ke pre-season. Nah ini pre-season nih. Kacau Mengkhawatirkan karena cuma menang sekali ya. Ya menang sekali, itu pun lawan Lugano. Ya. Kita review aja sekilas. Pertama lawan Lugano, ini klub dari Swiss kalau nggak salah, menang 1-4. Iya. Terus selanjutnya lawan AS Monaco, seri 2 sama. Iya. Masih dari Prancis lawan RC Lens ya. RC Lens. Itu kalah 1-0. Lalu di Prancis juga masih lawan di Lyon. juga lawan Lyon, seri 2 sama. Terakhir berapa hari yang lalu ya? Kemarin lawan Villarreal kalah 2-4. Iya. Ini pemain baru pada yang main nggak sih? Udah mulai ada main. Lukaku mah udah main. Golin Lukaku. Handanovic. Ya ini Handanovic memang masih lebih banyak jadi pilihan walaupun memang dirotasi ya sama Onana. Kayak babak pertama Handanovic, babak 2 Onana gitu. Ya ini gitu. Pramusimnya sedikit mengkhawatirkan sih. Padahal dengan lawan yang notabene walaupun Lyon, Villarreal masih punya taji. Iya, enggak juga sebenarnya selevel lah sama Inter ya. Iya, betul. Tapi nggak bisa meraih kemenangan, cuma 1. Lawan Lens aja kalah dan seperti yang tadi gua udah mention gitu, Romelu Lukaku walaupun mencetak 2 gol ya, 2 pertandingan persahabatan terakhir lawan Lyon sama Villarreal, masih itu apa ya tadi ada riset tadi ya, meraba lagi strateginya Inzaghi. Ini gimana? Karena terakhir sama Conte kan, bukan sama Inzaghi. Sama Conte bukan sama Inzaghi, gitu. Walaupun plek-plekan 352 pasti ada yang beda lah. Pasti instruksinya pasti beda. Justru Toro Martinez nih yang moncer ya. Oh itu mah. Cuma dari musim lalu emang kunci. Harusnya ini nanti gantiin Benzema tuh dia kalau kata gue. Di Madrid. Iya sih benar sih. Setuju. Toro sih. Cocok. Toro. Karakternya mirip lah ya. Iya itu, tapi ya udah itu mah. Ya oke, itu dari pre-season kita masuk ke taktik ya. Taktik, langsung aja. Kiper 352 ya, 352 ya pasti. Kiper ada Handanovic atau Onana ya, karena misalnya Handanovic juga pasti menjadi satu pilihan karena dia lebih Serie A tuh pastilah, maksudnya udah tahu gitu. Onana harus perlu adaptasi lagi di permainan Italia, tapi walaupun harus segera sih kalau kata gua. Iya. Gitu. Di bek kanan ada siapa? RCB ya. RCB. 3 bek, RCB-nya Danilo D'Ambrosio. Kalau enggak ini nih yang agak gua takut, Milan Skriniar yang diromorkan pindah ke PSG. Oh iya, yang diincer ya. Betul, sampai kemarin sih Simone Inzaghi, gua baca di Sempre Inter gitu kalau nggak salah di Twitter, katanya udah ngobrol nih, udah diskusi dengan 4 mata dengan Dumfries sama Skriniar bahwa mereka fokusnya nggak akan pecah gitu dan kemungkinan akan bertahan. Tapi nggak ada yang tahu Pak gitu kan. Namanya manusia. Iya dan masih dibuka kan transfer window gitu. Jadi ya harapannya apalagi nggak dapet Gleison Bremer, Skriniar bertahan lah gitu. Iya. Untuk center back ya, di tengah Stefan De Vrij gitu kan. Terus ada siapa lagi ya di di back tengahnya tuh?
Ya kalau di tengah yang murni, kalau enggak di Ambrosio main, Skriniar geser ke tengah gitu Iya, lah. Atau enggak Skriniar De Vrij gitu ya. Paling masuk ke LCB. Nah, ini agak menarik. LCB kita sama-sama tahu jebolan Primavera Alessandro Bastoni ya. utamanya. Tapi ngelihat gelagat di preseason ada yang berubah nih. Gimana tuh? Jadi musim lalu Federico Di Marco itu back sayap kiri banyak main di LCB. Karena memang secara ya udah mana masih ada Ivan Perisic musim lalu gitu ya, dan dia agility-nya, kelincahannya memang kurang buat jadi back sayap. Di skemanya Inzaghi jadinya lebih banyak jadi LCB kayak Ben Davies di Tottenham lah. Kayak gitu. Di preseason kemarin Darmian juga karena udah uzur. Udah nggak lincah. Jangan nggak usah maju-maju gitu Udah di ya. belakang aja. Tapi gua mah malah makin Was-was. gitu. Was-was itu. Kan ini ya beda lah gitu, main back sayap 4 back sama jadi back tengah 3 back sama jadi LCB beda, ya, gitu kan. Beda. Ya nanti kita lihatlah seperti apa setup Gelagat back. ya, Gelagat setup back. flat three-nya Inter Milan masuk ke lini tengah. Ya, Wingback ya. Wingback kan ya, betul. kalau Inter wingback kan. wingback kanan nih. Wingback kanan masih tadi lah udah ya, Belanova, Atau Denzel Dumfries. Dumfries. Utamanya pasti Dumfries sih kalau nggak pindah. Bisa di switch juga ya sama Matteo Darmian. bisa. Iya. Matteo Darmian mah LCB, back sayap kanan, back sayap kiri. Iya kan? Iya, Misalnya bisa di kanan mana kiri aja. Bebas gitu. Oke, masuk ke sayap kiri dulu ya, back sayap kiri. Sepeninggal Ivan Perisic, satu-satunya sih Robin Gosens. Iya. Yang musim lalu di transfer window Januari dibeli dari Atalanta. Atalanta. Dipinjam Kan? dari Atalanta. Ya harapannya Gosens memang belum perform musim lalu. Harapannya musim ini harus segera sih. Iya, kalau enggak gimana? Iya, bisa jadi yang tadinya kekuatan utamanya Inter Milan malah jadi titik lemah gitu. Betul banget. Nih. Karena kehilangan Perisic tuh lumayan gitu. Iya, Bukan banget. lumayan lagi anjing. Iya, kan udah uzur. Tapi tetap kunci. Kunci naon? Kuncian weh. Kuncian. Kuncian. Untuk cadangan, ini gua nggak tahu Dalbert masih ada, Federico Di Marco tadi pasti lebih jadi LCB. Dalbert ini Brazil gening, Dalbert ada musim lalu dipinjemin ke Fiorentina. Oh iya. Gue jadi Bukan kepikiran. Fiorentina, bukan. Gue kepikirannya siapa? Kasper Dolberg. Oh bukan. Ya, Itu mah striker. Jadi untuk sementara Gosens Darmian lah ya gitu Ya, ya, kita di back bicara sayap itu kanan. aja dulu lah. Tiga gelandang tengahnya Brozovic lah ya pasti ya. ya itu Udah Marcelo mungkin lah itu. Brozovic, sang anchorman gitu kan. Gelandang bertahan modern di sebelahnya ada Hakan Calhanoglu dan dinamonya Inter Milan Nicolo Barella. Terbaik gelandang energik. Wah, keren lah. Itu nanti kita mungkin bisa jadi pembahasannya di Wangkong membahas posisi. Itu Nicolo Barella tuh Mezzala nomor 8 yang lebih difokuskan untuk mencetak gol. Kayak Lampard juga dulu bisa Ya, Enggak Lampard sih Lampard mah lebih CM ke- otomatis Iya sih. sih benar. Ya, nanti Sama lah. Sigurdsson ya. Ya, Sigurdsson Sigurdsson betul. Jadi nantilah kita bahas ya itu. Ya itu bisa. Nicolo Barella gitu, cadangannya tadi Calhanoglu ya berarti Mkhitaryan gitu, Brozovic berarti Aslani gitu kan. Si Barella memang gak punya cadangan yang plek-plekan sekarakter, tapi masih ada Roberto Gagliardini. Betul. Itu udah ya lini Nah, tengah 5. duanya mah udah Depan jelas ya. lah ya. Lukaku Toro, Ya. Toro Martinez. Memang Toro mungkin agak ke belakang ya Jadi mainnya, second striker lebih atau kayak trequartista ya. trequartista betul. Cadangannya masih ada Edin Dzeko yang musim lalu jadi tumpuan juga. Iya, betul. Terus masih ada Joaquin Correa yang dipinjam dari Lazio tapi sudah dipermanenkan ya akhirnya. Lumayan bagus ya. lah, Korea lumayan Iya, bagus. betul. Dan Impact-nya mengenal lumayan kok. dan mengenal banget sistemnya Inzaghi kan, Iya. Simone Inzaghi. Lazio ya, iya. Dan Alexis Sanchez sudah tidak ada. Nah, finally Vidal Sanchez out. Haram out. Iya. Ya itu sih paling dari taktik. Ini udah nggak ada nih siapa? Samuel Longo. Udah nggak ada. Ya, cuma zaman kapan anjing hebel. Inter lawan Indonesia dulu ngegolin terus. Iya. Langsung Udah aja nggak ada. plus minus kali ya. Plus minus ya. Plus minus kedalaman gimana? Plus naga sarua, plus Iya sih udah sebenarnya. nggak banyak berubah kan?
Tapi kalau misalnya ini kedalaman squad sebenarnya lebih oke gitu daripada kan kasarnya gini, Inter mah kayak ngeganti kedalaman squad, bukan ngeganti yang di Starting starting 11-nya. Iya benar. Cuman striker sama sayap kiri kan yang misalnya yang ganti tuh. Iya benar. Saya kiri malah hilang bukan ganti. Iya hilang enggak, satu. maksudnya Perisic diganti Gosen gitu. Ya gitu maksud gua. Iya. Si Zeko kan jadi Lukaku sekarang Iya. gitu. Maksudnya kedalaman squadnya cuma ya nambahnya kedalaman squad bukan Iya. menghadirkan sesuatu yang baru, itu minusnya. Betul. Gitu sebenarnya. Iya, betul. Minusnya sebenarnya kalau bicara predictable masih predictable, Inter tuh nggak Yes, jauh betul, tuh nggak jauh sama AC materinya Milan musim lalu. sebenarnya. Ya benar sih, plus minusnya nggak persis lah kayak AC Milan Iya, gitu. kayak kurang greget lah gitu. Iya, nah, maksudnya Ya udah. buat kedalaman squad yang kemarin jelek-jelek gitu. Iya, maksudnya nggak bener-bener AC Milan masih lah kayak nambah daya gedor dari sisi lain selain kiri. Iya. Kalau ini bener-bener pure cuman ya udah gitu. Ya Lukaku doang kan Cuman yang hot gitu. cuman ngebalikin Hot. striker doang gitu kan. Iya. Tapi di satu sisi dia nambahnya sama yang muda-muda kan ya. Ada siapa? Aslani, ada Belanova gitu. Ya, Maksudnya mungkin mau mulai kayak AC Peremajaan, Milan, ya. mungkin kan transisi ke pemain-pemain muda. Betul. Mungkin. betul. Itu Ya. mungkin ya. Setuju sih itu sih Plus plus minusnya. minusnya. Untuk key player Toro sih Toro, tetap kalau Kim. kayaknya enggak sih itu. Toro mah udah 3 musim soalnya Nicola bagus ya. ya. Nicola Iya Barella. loh. Ya betul sih antara Toro atau Nicola Barella sih. Kalau saya justru player to watch ya Barella. Yang tua sih gue Karena- aku sih gue. Karena Mampu nggak? Bener. karena musim lalu emang bagus, cuman Iya, kadang juga sering jadi lepas bola tuh dari Barella. Kalau nonton tuh ya, serangan Inter banyak patahnya tuh di Barella seringnya. kehilangan bola. Kehilangan bola tuh di Iya. Barella itu, jadi mungkin dia bisa lebih konsisten dan lebih visionnya lebih diasah lagi mungkin ya, ditingkatkan lagi gitu Barella. Iya. Tapi ya sama sih gue juga player to watch sama juga Romelu Lukaku. Aku ya kan. Gimana nih? Bisa nggak nih? Membuktikan kembali kan berarti kan Iya. gini mah kalau gini caranya gitu di Chelsea kemarin melampau parah. Enggak parah sih sebenarnya mah 10 Nggak gol. main aja. Iya, parah sih dengan banderol segitu Iya, ya, parah kalau sebenarnya jadinya segitu sih. mah jadinya parah itu. Parah. Itu Maharnya kemahalan. kemahalan gak mau kalau itu kan semahar Gareth Bale dong berarti gitu. Iya. Gareth Iya. Bale di Madrid kayak apa ya? Iya. Malah lebih mahal dari Nunes dan Haaland ya. Iya. Ya makanya. Ya betul sih kurang lebih gitu. Jadi tadi Bung Elmi key playernya Toro Martinez, player to watch-nya Nicola Barella. Gua sama Bung Arya kurang lebih sama Ya, Eh, gitu. Key playernya Barella, Barella player to watch-nya Lukaku gitu. gitu. Prediksi lah, langsung prediksi. Udah power rank of Inter Milan. Oke, posisi. Power rank. Dari Ini dari gue ya. Iya, yang dari terlisti gue dulu tapi lah. ada catatan. apa nih? Dumfries sama Skriniar jangan dijual. Ya kan dengan materi yang ada sekarang. Oh, sekarang. Belum Per hari dijual ini. Oh, per hari ini. Per hari ini mah ke satu atuh. Satu. Terbaik. Oke. Iya. Terbaik masih ke satu. Satu gua. Kemarin satu. Kata dia Milan 3. Heeh. Nah, gua ini 1. Oke. Kalau kebalik. Ini Ketiga. 3. Inter yang 3. Ya Masih sebenarnya champion 1-2-3 Les. Ya karena tadi sebenarnya yang iya. pas edisi Milan kan kemarin gue udah bilang tuh ini bakal ketat nih 1 2 3. Iya. Yang ini salah satunya adalah Inter Milan ya. Iya, Ya, salah Inter satunya ada Milan, Inter AC Milan. Milan. AC Iya. Milan. Dan Satu satu lagi. lagi. Nah, Satu Next lagi, lah, next nanti lah kita itu bahas. kita bahas. Oke. Udah nih berarti nih. Udah. Paling ya cukup lah untuk Inter Milan. Cukup lah ya. Cukup. Jangan lupa Makan. Biar Nanti mati mati. Jangan lupa subscribe Channel kami. Cakep. Cakep. Dikirain teh tadi jangan lupa makan bisi asam lambung. Esenya. Ese. Asup dah, asup juga dah. Iya. Ya udah. Nonton channel kami sambil minum kopi. Ya. Hayo we. Nonton kopi, nonton bola. Oke. Jangan lupa subscribe channel kami. Jangan lupa like videonya, komen juga, Share ke Interisti. share untuk Interisti. Milanisti juga siapa tahu mau tahu nih gimana nih Inter musim depan. Rival Ya, watch Rival watch gitu kan. Gitu. Ya udahlah. Jangan lupa lagi Nyalain apa? notifikasinya. Nah, itu dia. Supaya nggak ketinggalan konten dari Sutoda Podcast, jangan lupa download aplikasi Noise dan Spotify. Karena kita juga udah ada di sana. Iya. Rada distract jual-jual nyanyi. Ya. Pokoknya Noise, Spotify kita ada di sana. Kalau mau interaksi bisa lewat Twitter @sutoda_podcast. Nah, oke, segitu dulu dari kami. Gua Arya out. Gua Razan out. Elmi juga out. See you semuanya. Bye. Thank you.